Halo semuanya, kita jumpa lagi pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang belajar PKN, ya, khususnya tentang materi kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Ya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Selain memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, adat, dan istiadat, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Adanya keragaman agama dan kepercayaan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini bebas dan merdeka dalam menganut agama dan kepercayaannya. Nah, kebebasan atau kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan ini merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat di Indonesia. Ya. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan ini? Ya, mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Adapun kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan, ini berarti bahwa setiap individu bebas untuk memilih dan memeluk suatu agama dan kepercayaan yang diyakininya, serta menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dia yakini. Ini berarti ya setiap individu tidak boleh dipaksa oleh siapapun dan pihak manapun untuk menganut suatu agama dan kepercayaan. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain ya umat lain untuk masuk ke agama kita ya karena itu melanggar hak asasi. Walaupun kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi setiap individu, namun kemerdekaan beragama tersebut itu tidak dimaknai ya dua hal ini. Bebas untuk tidak beragama atau tidak beriman kepada Tuhan. Ya, ingat, ya, kita harus percaya dengan Tuhan karena poin A ini itu mencerminkan dari Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus beriman dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, yaitu tidak dimaknai menarik atau memaksa seseorang untuk menganut suatu agama dan kepercayaan tertentu. Ya, jangan berarti kamu punya agama yang kamu yakini paling benar, maka kamu bisa seenaknya memaksa umat lain untuk masuk ke agamamu. Nah, negara Indonesia dikenal sebagai salah satu negara berpenduduk yang sangat besar, yang memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk mengakui dan memeluk agama yang diyakininya. Sejak pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, ya, presiden ketiga kita, penduduk Indonesia, keempat, sorry, ya, keempat, ya. Sejak penduduk Indonesia ini mendapatkan kebebasan beragama sesuai dengan keyakinannya. Adapun 6 agama yang kini ya kita kenal antara lain ada agama Islam, Kristen, ya, Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan beragama dan kepercayaan dijamin oleh undang-undang. Ya, jadi kita memeluk agama itu sudah ada aturannya dalam undang-undang, baik dalam undang-undang dasar maupun undang-undang turunannya. Ketentuan hukum kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di Indonesia ini dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan tentang kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan di negara ini diatur di Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya antara lain ada 3 ini ya. Yang pertama pasal 28E ayat 1. Ya, bunyinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua pasal 28E ayat 2. Ya, bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga pasal 29 ayat 2.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Nah, berdasarkan ketentuan itu tadi, ya, setiap warga negara itu punya kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Negara juga menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan kepercayaan. Hal ini berarti hak beragama bagi setiap warga negara merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini ditegaskan lagi dalam pasal 281 ayat 1 28I, 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, yaitu bunyinya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi, ya, menganut agama dan kepercayaan ini merupakan termasuk dalam hak asasi manusia. Berikutnya, membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ya. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat dibangun melalui pengembangan dan penerapan sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap toleran itu punya pengertian merupakan sikap menenggang. Ya, menenggang itu maksudnya menghargai, membiarkan, membolehkan. Pendirian ini bisa berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Ya. Masing-masing agama dan kepercayaan yang diyakini tidak boleh mengganggu atau menistakan keberadaan agama dan kepercayaan lainnya. Keberadaan agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia harus mengutamakan sikap toleransi, membina kerukunan, saling gotong royong, dan saling menghargai bagi pemeluknya untuk beribadah sesuai keyakinannya. Nah, contohnya ketika suatu umat beragama sedang merayakan hari besar keagamaan, umat agama lain harus memberikan rasa aman, ya, saling menjaga. Ketika suatu umat melakukan beribadah di tempat-tempat peribadatannya, umat agama lain tidak boleh mengganggu, ya, apalagi sampai merusuh, berbuat anarkis. Begitu pula setiap permasalahan antar agama yang timbul harus dimusyawarahkan dan harus mencapai kata mufakat. Ya, kembali ke sila yang keempat, yaitu kalau ada masalah kita harus melakukan musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik, ya, solusi yang terbaik. Ya. Ada yang pernah kita dengar, ya, istilah fanatik, ya, atau fanatisme. Sikap fanatisme yang berlebihan itu terhadap suatu agama dan kepercayaan juga harus dihindari. Nah, fanatisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran, ya, baik itu ajaran politik, agama, dan lain sebagainya, ya, atau pada tokoh. Nah, sikap fanatisme beragama yang berlebihan bisa mengikis kesatuan umat, karena umat beragama harusnya bisa menciptakan toleransi baik pada kelompok sendiri maupun antar umat beragama lain. Tapi dengan fanatisme yang berlebihan justru menciptakan kesenjangan. Contohnya dia merasa yang paling benar. Ya. Bahkan rasa fanatik yang ada dapat mendorong seseorang untuk membenci orang lain karena perbedaan agama atau keyakinan di antara mereka. Rasa benci ini bisa timbul begitu saja tanpa melihat bagaimana sebenarnya orang yang ia benci. Ya, kita nggak tahu dalamnya dia seperti apa. Ya. Hal ini tentu saja tidak bisa kita benarkan. Oleh karena itu, disadari atau tidak, hidup rukun antar umat beragama sangat dibutuhkan demi menjamin kedamaian dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Nah, berikut adalah contoh berita mengenai sikap toleransi dan intoleransi. Sebenarnya masih banyak, ya. Ini saya mengambil 2, ya. Ada berita mengenai vihara petak 9 yang ada di Jakarta bagikan alasan takjil gratis untuk buka puasa Ramadan. Ya. Ini sangat bagus karena adanya sikap toleransi, ya, bahkan saling menghargai dan menghormati umat agama lain, ya, dimana di sini orang-orang Tionghoa memberikan takjil secara gratis, ya, pada umat Muslim. Ya. Lalu ada berita, ya, ini mengenai ucapan selamat agama lainnya. Nah, di sini kan ada yang pernah mengatakan bahwa
Umat mayoritas ini tidak diperbolehkan mengucapkan umat hari besar agama lain. Ya, nah itu bagaimana hukumnya? Kan itu ribet sekali tiap tahun. Ya, ya itu terserah pada pendapat masing-masing. Ya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai kemerdekaan menganut agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya. Untuk kepercayaan sendiri sebenarnya di Indonesia ini kan mulai ada diyakini tidak hanya 6 agama tapi juga kepercayaan-kepercayaan lain yang masih bersifat tradisional. Contohnya seperti kalau di Jawa Barat ada yang namanya Sunda Wiwitan ya. Di lingkungan kita di Jawa ini ada yang namanya Kejawen ya. Dan itu pun juga sekarang sedang diakui atau diusahakan untuk diakui sebagai bagian apa kepercayaan yang ada di Indonesia ya karena kepercayaan itu tadi itu sudah muncul jauh sebelum masuknya agama-agama keenam agama yang sekarang diakui di Indonesia. Oke, terima kasih atas eh, tontonannya ya sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang lain.